www.dkpp.go.id, pilih ikon paling kiri, sistem informasi pembangunan daerah, kemudian kita memilih ikon yang tengah, perencanaan pembangunan daerah. Oke. Kemudian pilih Rakortek. Kalau kecepatan, Bapak Ibu silakan open mic, ya, open mic, bukan open mic, open mic. Kemudian interupsi saja langsung ya, nggak usah khawatir, atau raise hand. Jadi saya bisa tahu kalau saya kecepatan. Masuk ke Rakortek, ya, atau langsung ke alamat rakortek.sipd.kemendagri.go.id. Itu juga bisa langsung ya, rakortek.sipd.kemendagri.go.id. Pastikan ada tulisan Rakortek, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, itu ada tulisannya Rakortek, ada logo Kemendagri dan logo Bappenas. Ya, jangan salah alamat, ya. Nanti alamat palsu jadi Ayu Ting Ting nanti ya. Oke, sudah sampai sini kecepatan, bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian. Jangan dulu. Tampilannya ini langsung masuk. Sorry. Masih di user dulu. Oke. Sekarang masukkan username. Ya, username-nya adalah NIP Kepala Bapeda selaku SKPD. Tolong diketikkan Mas Ari. NIP tulis saja NIP Kepala Bapeda selaku SKPD. NIP Kepala Bapeda selaku SKPD ya. Nanti tolong dicekkan NIP-nya Kepala Bapeda Bapak Ibu sekalian. Ini yang ditunjukkan ke Mas Hari oleh Mas Hari adalah reminder saja. Jadi yang diisikan adalah NIP Kepala Bapeda selaku OPD atau perangkat daerah ya. Diisikan dengan NIP-nya ya. Jangan ditulis tulisannya ya Pak ya. Nanti nggak bisa masuk pasti. Diisikan dengan NIP-nya, NIP Kepala Bapeda. Apabila ada kesulitan, coba cek dengan NIP. Apabila ada penggantian Kepala Bapeda, coba cross check juga dengan NIP Kepala Bapeda yang sebelumnya. Kemudian masukkan password-nya. Kalau tidak salah, biasanya password-nya adalah nama daerah. Ya, nama daerah. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang tidak bisa masuk? Kalau yang tidak bisa masuk, segera japri ke Mas Hari ya. Nomor teleponnya masih ada di kolom chat. 0838 131 80211. Ya, nanti akan dibalas setelah sesi sesi penjelasan ya. Jadi mohon bersabar. Ya, nanti akan kalau misalnya belum dibalas, Bapak Ibu perhatikan dulu saja ya tahapannya. Ya. Oke. Kalau sudah masuk dengan NIP Kepala Bapeda selaku SKPD dan passwordnya nama daerah, pilih tahunnya adalah tahun 2022. Ya, jangan protes kalau nggak ada tahun 2023-nya. Karena sekarang belum tahun 2023. Ya, sekarang adalah tahun 2022, tahun pelaksanaan fasilitasi. Nanti pilih tahunnya 2022, masuk. Oke, saya ambil contoh yang dummy ya, Bapak Ibu ya. Kita pakai akun dummy. Silakan Mas Hari. Ya. Silakan Bapak Ibu dicoba ya. Ya. Dicoba. Kalau belum bisa masuk langsung japri Mas Hari. Nah, ini akun dummy dari Provinsi Sumatera Utara ya. Terlihat alamatnya Mas Hari sudah berbeda ya. Bukan lagi yang Rakortek, ini akun dummy ya karena sudah live. Jadi silakan kalau Sumatera Utara mau mencoba, dicoba ya. Oke, ini akun dummy, nanti tampilannya pastikan tampilannya seperti ini, tampilan awal. Ya, kalau tampilan awalnya tidak seperti ini, berarti Bapak Ibu masuk ke salah alamat yang berbeda. Ya, tampilannya seperti ini. Yang Bapeda provinsi maupun kabupaten kota silakan dicoba. Ya. Pastikan tampilannya seperti yang ditampilkan oleh Mas Hari. Jadi ada grafik bar seperti ini ya. Agak scroll ke bawah Mas Hari. Scroll ke bawah, kita akan lihat-lihat dulu isiannya. Ya. Turun lagi ke bawah. Terus ya, ini pastikan tampilannya seperti ini ya.
ada informasi-informasi terkait dengan pengisian Rakortek, ya. Karena kita akan masuk bergabung ke dalam sistem Rakortek, ya. Baik, lanjut, Mas Ari. Selanjutnya Bapak Ibu membuatkan akun, ya. Ke atas akun ada di menu yang data daerah Prarakortek Renbang, ya. Menunya ke situ ya, menunya ke data daerah. Jadi di sini nanti kita hanya sekedar membuat akun ya, jangan diperdebatkan pagunya pagu Ranhir, Bapak Ibu. Saya tahu itu Bapak Ibu sudah sampai Ranhir, sudah sampai mau penetapan itu saya tahu. Ini hanya untuk membuat akun ya, hanya untuk membuat akun. Sekali lagi masuk ke menu data daerah Prarakortek Renbang, kemudian klik menu setting SKPD. Ya. Nah, ini terlihat di layar. Pastikan semua SKPD sudah memiliki akun. Ya, scroll ke bawah Mas Ari. Ini contohnya di dummy daerah yang sudah mengisikan akun. Ya, ini contoh dummy saja. Ya. Ya, pastikan sudah memiliki akun SKPD. Dan kemudian nanti akunnya, oke, Pak Radius present. Kecepatan Pak Radius. Saya ulangi ya. Saya ulangi nih Pak Radius dari Lampung present. Saya ulangi, balik ke dashboard. Ya. Di atas ada beberapa menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Bapak Ibu pilih menu yang data daerah dulu. Data daerah, Rakortek Renbang. Pak Radius mau bertanya, Pak Radius? Silakan open mic, Pak Radius. Monitor, Pak Radius. Sepertinya nggak bisa open mic. Host bisa bantu untuk di-unmute-kan. Oke. Pak Radius kalau nggak bisa open mic, nanti ketik saja di kolom chat ya Pak Radius ya. Ketik di kolom chat, nanti saya bisa lihat pertanyaan dari Bapak. Jadi nanti pilih data daerah, kemudian klik setting SKPD. Ya. Setting SKPD, kemudian bikin akun ya. Saya ulangi nih, saya mengulangi ya. Mudah-mudahan bisa diikuti, saya udah pelan-pelan. Nah, membuat akun, nanti klik menu tambah. Menu tambah. Ya. Nanti akan keluar tampilan seperti di layar sekarang. Ada kode, ada nama SKPD, ada pagu, ada password, ada tagging urusan. Ya. Kodenya adalah kode SKPD atau kode organisasi ya. Nanti Bapak bisa cek, cross check di DPA-nya Bapak Ibu sekalian yang kemarin ya. Dicek ya. Nanti kode organisasinya diisi. Ini udah ada contohnya itu. Kemudian diisikan nama dinasnya, misalnya dinas pemuda, dinas kesehatan gitu ya. Nanti diisikan dinas kesehatan. Ya. Kemudian pagunya, ya saya ulangi ya. Ini pagu adalah pagu untuk pembuatan akun. Jadi nggak usah khawatir ya, diisikan saja pagu Ranwal RKPD 2023 ya. Karena ini kita saat ini sedang bergabung ke platform Rakortek ya. Nggak usah khawatir karena nanti pagu ini tidak terhubung dengan pagu yang di dalam SIPD perencanaan ya. Sorry, saya ke mute ya. Nah, kemudian diisikan passwordnya, ya, mengisikan passwordnya yang mudah diingat, 6 karakter yang mudah diingat, tidak perlu mengisikan PIN ATM Bapak Ibu ya. Kemudian tagging urusan. Ya. 2 partisipan present,
silakan Pak Radius ataupun dari Belitung maupun dari kota mana ya, itu di kolom chat ya. Kalau karena mungkin di mute sama host ya. Ya. Nah, kemudian simpan, tutup ya. Jadi sekali lagi Pagu adalah Pagu Ranwal RKPD 2023 ya, per dinas atau per perangkat daerah. Ya, per perangkat daerah, dan kemudian untuk kepentingan membuat akun saja. Jadi tidak usah khawatir ya untuk membuat akun saja. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung open mic, langsung bertanya tidak apa-apa ya, silakan. Atau apabila tidak bisa bersuara di kolom chat. Silakan dari Belitung. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Izin Pak Yudi, ini untuk kode SKPD-nya. Apakah kita bebas mengisi kodenya atau ada khusus dari sana, Pak? Kodenya Bapak bisa nanti disamakan yang ada di DPA ya, ada kode organisasi itu, nanti dicek. Oh iya, Saya kira teman-teman SKPD tahu. Ya siap ya. Pak, makasih Pak. Ya, ya, yang ini Pagu saja ya, Pagu Ranwala saja. Ini hanya untuk kepentingan akun saja, ya. Silakan ini Ibu atau Bapak, Pak Wendy Resen, Kota Bogor. Open mic saja langsung ya. Apabila ada pertanyaan, kalau nggak bisa open mic karena mungkin di mute sama host, di kolom chat nanti saya akan bacakan. Baik Pak, izin Pak. Oh ya, Pak Wendy silakan. Ya, Pak, itu bagaimana kalau tagging urusannya ada satu dinas yang lebih dari satu urusan, Pak? Bisa nggak, Pak? Oh, bisa. Nah, coba. Saya tes ya. Baik, Tes Pak. lagi Mas Hari, klik tambah. Klik tambah. Ini saya ulangi ya. Contohnya adalah Dinas Pendidikan, Perkim, Pak. Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Oh, ini 3 urusan. Gabung jadi satu ya. Pemuda dan Olahraga. Ya, atau KISP juga ya, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian. Gitu ya. Kemudian tagging urusan pendidikan. Kemudian tambah lagi kebudayaan. Oh gitu Pak, itu otomatis Pak ya? Ya. Siap, Pak siap, Wendy coba aja ya, mumpung masih ada Mas Hari. Siap, dan Pak. Tim dari Bangda, ya. Jangan khawatir salah, nanti Mas Hari dan tim dari Bangda, ada Mas Ican, standby juga. Ya, apabila ada kesalahan nanti akan bisa bantu memperbaiki. Oke ya, Siap, Pak. Pak Wendy ya, dicoba ya Pak Wendy ya. Siap, Pak. Baik, yang resen banyak. Kalau pertanyaannya masih di sini, tahan dulu ya. Saya akan teruskan nanti. Menawi Kepulauan. Pak Hari. Oke. Pak, mau minta itu kode linknya Pak. User buat Kota Gorontalo Pak. Ya, nanti kalau user nanti dulu Pak, ya. Oke, yang user segala macam nanti dulu saya sudah sampaikan ya. Yang persoalan user setelah hari ini disampaikan, sekarang perhatikan dulu saja. Ya. Izin Menawi Perhatikan Kepulauan dulu saja. Ya, silakan dari Kukunawe. ya. Izin Pak, perusahaan Pak Yudi. Izin Pak Yudi Menawi Sebentar, Kepulauan. Semua kebagian, tenang. Ya, tenang. Satu-satu. Untuk hostnya kalau mute dulu semua kalau seperti ini udah kacau. untuk hostnya Ya. kalau bisa chatnya Semua mau dibuka. berbicara. Saya udah bilang Konawe dulu, silakan Konawe. Ya, makasih Pak Yudi. Untuk chatnya kalau bisa dibuka supaya pertanyaan lewat chat gitu. Ini chatnya Ya, disable. betul Pak. Lewat chat Oh, saya. Chatnya masih host tolong ya disable. chatnya di enable ya, host. Ya, Host tolong dibantu terus, ya. Terus Pak untuk efisiensi waktu kalau bisa grup WA atau Telegram supaya komunikasinya via WA atau Telegram gitu. Ya. Kan masing-masing daerah beda-beda. Masing-masing daerah beda-beda Ya. Ini masalahnya. saya kira Bapak menanyakan, sorry, sekarang pertanyaan yang sesuai dengan yang di layar dulu ya. Nanti masalah Ya. user Sejauh password ini- bagaimana komunikasi. sejauh ini aman, Pertanyaan sejauh ini aman. selanjutnya.
Ya, nanti kita fokus dulu. Nah, ini seperti nggak narik dari data isi sesuai PD. dengan yang ada di layar. Ya, nanti kita akan geser ke pertanyaan-pertanyaan yang Masih sifatnya diisi yang tadi PD, ada seperti di Konawi. di sini. Konawi saya close dulu ya. Ya, Pak Wendy Pak, mohon pukul 1, di-mute Pak. ya. Host, tolong di-enable chatnya. Di sini. Bungkus Selatan, Pak. Izin, Pak, Bungkus Selatan. Silakan Bengkulu Selatan. Ini, Pak, berarti kita sebagai Bapeda, akses Bapeda, kita membikinkan akun untuk OPD aja. Setelah itu OPD yang inputnya, Pak. Gimana? Tenang dulu belum nyampe sana Pak. Makanya sabar ya. Saya belum nyampe ke sana Pak. Oke. Ya. Saya baru yang di layar, pertanyaan itu yang di layar. Jangan buru-buru dulu ya. Sabar, saya belum nyampe ke sana. Oke, Ya. makasih Pak. Bapak sudah cepat banget, kecepatan gitu ya. Saya belum sampai ke pertanyaan Bapak. Tenang, makanya tenang dulu nih semua pada buru-buru. Lihat yang di layar, pertanyaannya sesuai yang di layar dulu. Sekarang yang di layar itu pertanyaannya terkait dengan kode, organisasi, nama, SKPD, pagu, password, ya tagging urusan. Passwordnya yang gampang saja, bukan PIN ATM ya. PIN ATM nanti susah, apalagi PIN ATM istri Bapak. Gitu ya. Jangan dimasukkan PIN. Apa tuh? Mic-nya tolong di-mute Bengkulu. Yang tidak bertanya tolong di-mute. Ya, Sorong tolong di-mute dulu. Ya. Mohon pertanyaannya Terus ini yang Pak, relevan bahan ya. fasilitasi. Dan kalau bisa raise hand aja Kita lah. belum bisa Saya akan masuk nanti fasilitasi karena kita belum ada satu-satu. RPJMD. Masih di-upload RPJMD. Ya, kalau yang seperti itu saya belum jawab ya. Yang seperti itu pertanyaannya hanya yang ada di layar Pak Wendy ya. Baik. Sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu. Oke, saya akan menutup pertanyaan dulu. Saya akan lanjutkan supaya nanti Bapak Ibu jelas. Ya, jadi nanti simpan saja, simpan ininya. Setelah contoh seperti ini bisa lebih dari satu urusan, simpan, tutup. Oke, disimpan, ditutup. Oke, nanti akan terlihat di layar Bapak Ibu semua ada username, username yang otomatis di-generate oleh sistem. Ini kelihatan contohnya di Dinas Pendidikan, sudah ada user 1201 panjang lah pokoknya ya. Ini bukan nomor togel ya Bapak Ibu ya. Ini adalah user untuk Dinas Pendidikan. Ya. Jadi ini user ini nanti disampaikan ke Dinas Pendidikan. Ya. Nanti kalau misalnya ada kendala tombol tambah tidak muncul, ya, nanti setting di Rakortek Kabupaten Kota, kemudian diaktifkan. Ya, jangan-jangan nanti belum diaktifkan. Ya, nih. Nah, ininya harus posisi off. Ya, harus tercantum semua nama-nama daerahnya. Atau on ya? On atau off? Off. Oke. Ini terlihat di layar ya. Kalau misalnya tombol tambahnya hilang, nanti kabupaten kota harus lapor ke provinsi nih. Kalau di kabupaten kota tombol tambahnya nggak ada, segera lapor ke Bapeda provinsi. Jadi harus ada WA group sesuai dengan Konawe Selatan tadi WA group untuk provinsi. Oke, sampai situ ya. Itu akan ada usernya otomatis di generate dengan password yang sudah disampaikan dibuat oleh Bapak Ibu 6 karakter tadi ya. 6 karakter, jangan susah-susah ya, jangan nyusahin temennya, nanti pakai angka alay segala macam temennya susah, lupa diingat akhirnya kebingungan sendiri ya. Jadi username adalah yang panjang ini ya, username-nya panjang, ini dikopikan disampaikan ke SKPD, passwordnya juga ya disampaikan ke SKPD. Nanti user password ini akan digunakan oleh SKPD untuk tahap selanjutnya. Itu adalah akun, oke ya. Dapat dipahami ya, pembuatan akun. Yang membuat akun siapa? Yang membuat akun Bapeda. Ya. Yang membuat akun Bapeda ya sesuai dengan pasal 7 Permendagri 70 ya. Nah,
Kan sudah mulai ada yang nanya pagu kan. Pagunya bagaimana? Rutin atau bagaimana? Sudah disampaikan. Pagunya, dengarkan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya udah ngulang ini sampai 3 kali. Pagunya adalah pagu Ranwal RKPD. Tidak usah terlalu diserius, bukan diserius, tidak usah terlalu dipikirkan, karena ini pagu hanya untuk pembuatan akun saja. Ya, pagu ini untuk pembuatan akun, karena kita ini masih bergabung dengan platform Rakortek. Ya, jadi pagunya adalah pagu Ranwal RKPD 2023. Ya, kalau misalnya ada yang protes, sekarang sudah ranhir, ini nggak ada hubungannya pagu ini ya. Pagu hanya untuk pembuatan akun saja. Ya, saya ulangi, pagu hanya untuk pembuatan akun. Ya, jelas ya? Izin Pak Yudi. Ya, Kak Puas, bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi Wabarakatuh. setting SKPD-nya, kalau yang SKPD-nya yang sudah terdata di dalam manajemen SKPD itu tadi, yang saya cek kecamatan belum ada, jadi itu bisa kita tambahkan ya Pak ya? Yang di sini, coba cek coba. Karena yang saya cek di untuk nama-nama kecamatan belum ada muncul Pak. Itu apakah kita buat juga Pak atau bagaimana? Ini yang fokus yang di urusan dulu Pak. Oke, baik ya, Pak. Jadi yang baik. di dinas saja ya. Ya. Yang di dinas dulu saja Pak. Fokusnya yang di dinas ya. Ya, berarti yang non-urusan nggak perlu dibuat ya Pak ya? Iya, nggak perlu dibuat. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk akun, ya tadi yang pagu sudah jelas ya Ibu dari 4 Lawang, jangan ditanyakan lagi ya Bu Anggra ini. Pagu SKPD saat pembuatan akun bersifat permanen. Nggak usah dipikirin Pak, itu biar kami saja nanti yang memikirkan ya. Kan ini pagu untuk pembuatan akun. Udah tahu kan masih platform Rakortek, nanti tahun 2023 itu kosong lagi Pak. Ya. Nanti ada menu salin SKPD tahun lalu itu yang warna kuning. Nanti pagu lagi. Oke Pak Kasmir ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan pagu. Ya, pagunya mau pagu Ranwal, pagu gelondongan, silakan, ini pagu hanya untuk pembuatan akun. Baik, sudah dipahami? Nanti pagunya pagu per dinas, gelondongan juga nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke proses fasilitasi. Oke, proses fasilitasi ada menunya, judulnya fasilitasi. Saya balik lagi dari Kolaka. Apakah ada tombol salin SKPD dari SIPD perencanaan? Ini salin ini, karena tadi saya ulangi. Pak Dipo Mario bisa di-mute nggak? Pak Dipo, Muhammad Dipo Mario, oke. Ini adalah kita masih gabung dengan platform Rakortek. Jadi yang salin SKPD tahun lalu itu maksudnya adalah untuk Rakortek. Ya. Ya. Oke, saya sekarang geser ke menu fasilitasi. Di menu fasilitasi akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama adalah dokumen persyaratan. Yang kedua adalah tarik data. Oke. Komentar-komentar yang ini mohon nanti disampaikan, dibuka saja open mic, kemudian Bapak sampaikan secara virtual ya, tidak perlu di kolom chat. Dari Langsa silakan nanti open mic saja, Bapak ngomong langsung nggak apa-apa. Dokumen persyaratan, kemudian nanti di-upload, kemudian tarik data, kita nanti menarik data nanti dari SIPD perencanaan, kemudian dilakukan proses fasilitasi di form 1, form 2, form 3, dan form 4. Nanti ada laporan fasilitasi. Nah, yang terlihat di layar ini adalah tampilan dari Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, tadi sudah saya jelaskan kalau provinsi itu memiliki 2, yaitu sebagai fasilitator juga sebagai nanti yang akan difasilitasi. Sehingga dia ada menu fasilitasi kabupaten kota.
Gitu ya. Baik, kita akan tes menunya satu persatu. Yang pertama adalah dokumen persyaratan. Ini kita nanti upload secara PDF. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan proses pencetakan. Ya. Di-upload filenya. Filenya dalam format PDF ya. Untuk besarnya ini kami set unlimited ya, tapi jangan nanti dicampur dengan file-file yang lain ya. Jadi ini adalah dokumen yang akan di-upload, RPJMD dan RPD. Kemudian yang kedua adalah dokumen rancangan akhir RKPD. Ya, ini prosesnya sedang ditunjukkan oleh Mas Hari. Ya. Kemudian kalau sudah sukses seperti tadi, nanti akan keluar tombol warna hijau, ya checklist warna hijau. Kemudian nanti semua dokumen dan semua dalam format PDF. Mudah ini ya, saya kira ini bisa dipahami sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik yang berikutnya, data SIPD perencanaan. Nah, ini kenapa tadi kita meminta teman-teman dari Pusdat untuk memberikan potret posisi perekaman SIPD perencanaan Bapak Ibu sekalian ya. Di sini nanti akan ada proses tarik data. Tarik data ya. Tarik data. Nanti akan dilakukan proses penarikan data dari SIPD perencanaan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses penginputan ulang. Ya, tidak perlu melakukan proses penginputan ulang. Jadi cukup melakukan proses tarik data. Nah, ini nanti kami mohon bantuan rekan-rekan di Pusdatin, jangan sampai nanti ada koneksinya atau nanti teman-teman di daerah ada permasalahan jaringan ya, dalam proses ketika teman-teman daerah melakukan proses tarik data. Jadi ini dimohon dengan sangat nanti mohon bantuan untuk nanti melakukan proses dukungan agar teman-teman tidak ada kendala pada saat penarikan data. Ya. Untuk saat ini silahkan saja mau proses itu dilakukan berkali. Tapi kalau sudah nanti di proses pencatatan atau pentaggingan, itu jangan lagi nanti dilakukan proses pentarikan data. Jadi kalau misalnya ini gambarannya, kita tarik data, kemudian kita kasih catatan, kemudian kita lagi maka catatannya akan hilang. Ya, jadi setelah ini tarik data, setelah proses tarik data, kita akan mulai melakukan proses catatan. Daerah memberikan catatan, komentar, itu. Kemudian memberikan tagging, gitu ya. Kalau nanti kemudian setelah di tagging, Bapak Ibu menarik data lagi, maka taggingnya akan hilang. Gitu. Oleh karena itu nanti prosesnya dipastikan perekamannya sudah akhir, kemudian ditarik datanya. Gitu. Ya. Nanti kurang lebih seperti silakan saja mulai saat ini mulai melakukan data, silakan. Jadi silakan kepada Bapak Ibu dicoba aja, nggak usah khawatir ya, tarik saja datanya. Ya. Mumpung masih ada rekan-rekan juga dari Pusdatin, nanti apabila ada koneksi yang down atau agak ada hambatan, kita bisa nanti mohon bantuan teman-teman di Pusdatin untuk membantu teman-teman di daerah. Oke. Untuk yang dokumen, apakah dokumen dulu atau tarikan, ini bisa paralel. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menarik data, dokumennya belum siap, nggak jadi masalah ya. Ya, bisa dilakukan paralel. Ya, tidak perlu harus berurut dokumennya dulu. Gitu. Nanti dokumennya berjalan gitu ya. Baik, dipahami ya. Karena hanya mencet tombol saja. Jadi saya kira tidak ada penginputan yang sulit. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan
yang tadi apakah tarik data bisa 2 kali? Bisa, tapi kalau yang kedua kali akan menimpa catatan yang sudah dilakukan, misalnya Bapak Ibu sudah dilakukan proses pencatatan. Baik, selanjutnya adalah proses fasilitasi form 1. Nah, ini adalah mohon di mute dari Muara Enim. Oke. Ini adalah form 1. Bisa ke atas dulu Mas Ari. Ya. Di form 1 ini adalah keterangan background sisi sebelah kiri hanya untuk menjelaskan bidang urusan yang warna putih agak putih ya, biru agak putih, agak terang. Kemudian yang warna biru agak gelap itu adalah program RPJMD dan atau RKPD. Kemudian yang sisi sebelah kanan adalah informasi warna saja. Jadi ada yang warna merah artinya belum ada catatan atau tidak ada catatan. Kemudian yang kuning itu sebagian sudah memberikan catatan. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah proses media komunikasi antara pusat dan daerah. Jadi nanti juga kita akan berikan akun untuk KL, berikan akun untuk teman-teman di Bangda, subdit urusan, dan juga subdit wilayah, serta Bappenas, ya, dan teman-teman di komponen di Kemendagri di pusat. Jadi kalau misalnya sebagian sudah mengisi, ya pusat sudah mengisi atau pusat saja yang mengisi atau daerah saja yang mengisi, ini warna kuning. Ya, kalau sudah diisikan dua-duanya, artinya pusat daerah atau fasilitator dan yang akan difasilitasi sudah memberikan catatan. Ya, kalau di tingkat provinsi nanti Bapeda, SKPD pembina teknis yang memberikan catatan. Di provinsi sebagai fasilitator itu kalau sudah dua-duanya provinsi dan kabupaten memberikan catatan itu warnanya hijau. Ya, Mas Kelvin, tolong dibantu di share ya materi PPT saya nanti. Nah kemudian selanjutnya pilihan bidang program RPJMD. Dan saya kira nanti bidang ini udah spesifik apabila masuk ke SKPD tertentu yang sudah di tagging, itu hanya muncul nanti urusannya saja ya. Ya. Nah ini contohnya kalau diklik datanya kosong, artinya kita harus melakukan proses tarik data. Ya, tarik data kembali lagi ke yang tarik data. Nah, ini adalah karena kan tadi ada pertanyaan di kolom chat saya sepintas, Pak, gimana kita bisa tahu tarik datanya itu sukses atau tidak sukses? Ya itu tadi, kalau pas kita klik nggak keluar, nah itu berarti tarik datanya belum sukses. Ya, ini kita coba lagi ya Mas Hari ya. Silakan dicoba Bapak Ibu sekalian ya di daerah, mumpung masih ada Mas Hari, Mas Ican. Ya ini kita standby untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan keluar tampilan seperti ini terlihat di layar Bapak Ibu. Tarik data sukses. Kemudian ada tulisan request data F1 server SIPD. Ya ini formulir 1. Ya, kemudian selanjutnya nanti kita akan fokus ke angka yang diblok sama Mas Hari. Ini artinya ada 170 data yang berhasil ditarik. Nanti Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya tampilannya 00, berarti tidak ada data yang ditarik. Ya, silakan dicoba ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan dicoba. Kalau tarik datanya masih 00, itu berarti memang di SIPD perencanaan itu mungkin belum ada penginputan ya, masih kosong. Ini contohnya sudah ada 170 data dari data sukses. Nah, tarik data sukses namun tidak muncul pada form 1 ya dari Banten. Oke, nanti kita akan cek ya Pak. Mohon bersabar ya. Oke. Klik oke. Kemudian kita akan lihat form 1. Ya.
Untuk kontak person, user password saya sampaikan lagi ya, nanti ke Mas Hari yang user password. Ya, saya akan jelaskan ini dulu, nanti kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya, kolom chat satu persatu. Baik. Contohnya, ini adalah bukti datanya berhasil keluar nanti apabila kita klik bidangnya, kemudian program RKPD-nya ya. Ini kembali lagi Mas Ari ke atas ya. Ya, kemudian nanti ini contohnya adalah urusan Perkim ya. Perkim, kemudian programnya yang pertama, kemudian program RKPD-nya dipilih ya. Nah, nanti akan bisa dua hal di situ, terapkan filter dan terapkan semua data ya. Ya. Nah, ini contohnya akan keluar di sini tampilan seperti yang ada di layar. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses catatan. Ya. Nah, catatannya nanti akan keluar di sini ya. Akan terlihat ada banyak field ya yang harus diisi. Tapi sebetulnya yang nyala hanya satu. Artinya di sini yang catatan daerah ini adalah Bapeda. Ya, karena kita masuk tadi sebagai akun Bapeda ya. Akun Bapeda. Di sini catatan daerah adalah catatan Bapeda. Nanti Bapeda memberikan pesan, misalnya data yang ada di dokumen manual berbeda dengan yang di sistem karena sistem error, misalnya seperti itu, tidak apa-apa. Nanti kita tahu bahwa kita akan cek nanti pembahasan secara manual, gitu ya. Kita akan cek secara manual. Nah, nanti di sini akan ada proses interaksi komunikasi antara subdit wilayah, KL, Bappenas, subdit urusan, ya, dan dinas serta Bapeda. Ya, jadi banyak aktor yang terlibat, pusat, provinsi ya dengan Bapeda dan dinasnya, gitu ya. Nanti kemudian catatannya ditulis ya. Ini saya kira catatannya jangan sampai nanti isinya karena Bapak Ibu terbiasa ya memberikan komentar di IG maupun di Twitter ya, semacam komentar netizen gitu ya. Jangan, kita tetap ini merupakan platform, jadi saya kira nanti dengan koridor-koridor yang baik, saya kira demikian ya. Jadi kita sampaikan hanya dengan kalimat-kalimat yang jelas, ya, kalimat-kalimat yang bisa dipahami, ya, nanti supaya nanti bisa disampaikan di dalam proses ini, gitu ya. Jangan berisikan komentar, ya. Oke. Nanti kemudian simpan, kemudian submit. Ini saya ulangi ya, dari Nganjuk pertanyaan, apabila tidak ada catatan untuk SKPD apakah boleh? Ya, SKPD itu nanti buka dengan usernya SKPD, Pak. Jadi tadi kan langkah pertama bukan akun untuk SKPD. Nanti SKPD mengisi catatan ya melalui akunnya mereka. Ini contohnya di Kabupaten Bandung. Apabila ternyata data yang di RPJMD di sistem, misalnya sistem error, karena di sistem yang error, nanti bisa dijelaskan Pak Adam ya, bahwasanya ini sistem error sehingga ini berbeda dengan manual. Nanti kita akan cek dengan manual yang sudah diupload ya sama Pak Adam ya. Gitu nanti kita akan cek kan. Tadi ada tahapan pertama kita dokumen manual, ya kita juga nanti backup. Apabila nanti ternyata error, kita akan cek di manualnya. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, ada jalan keluar. Itu. Untuk yang di SIPD perencanaan apakah masih bisa diperbaiki? Nanti bisa ditanyakan ke Mas Adet. Saya kira Mas Adet masih monitor ya. Masih ya dari Pusdatin. Ya. Ya. Nanti kemudian ini di submit. Saya kembalikan lagi. Saya balik lagi ya. Jadi nanti ini setelah
Nah, saya disubmit, nanti akan berubah warnanya menjadi warna kuning. Warna kuning ini artinya satu sisi saja yang menyampaikan catatan. Ini yang di sisi ini berarti Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan catatan ke pusat. Ya, tapi pusat belum menanggapi, belum memberikan tanggapan. Jadi ke warna kuning baru satu sisi saja. Ya, entah itu dari sisi peminta fasilitasi atau nanti yang fasilitator. Jadi baru satu sisi. Nanti bisa diklik yang catatan. Ya, nanti akan kita lihat kan ya. Siapa yang sudah memberikan catatan. Jadi kalau misalnya SKPD belum memberikan catatan, ya tapi Bapeda sudah memberikan catatan, ya nanti dibaca kalau misalnya perlu ya. Perlu. Kamu juga ngasih catatan dong, jangan cuma saya supaya jelas ini gitu kan. Ya supaya nanti Kemendagri jelas, supaya Bappenas jelas, supaya KL-nya jelas gitu. Nanti ditambahkan dengan catatan dari SKPD. Apakah semua harus memberikan catatan? Saya kira catatan ini sesuai dengan kebutuhan ya. Saya kira Bapak Ibu paham ya. Jadi siapa yang kira-kira lebih kuat nanti mengirimkan pesannya gitu ya. Substansinya lebih jelas itu siapa? Karena yang ingin disampaikan ini sebetulnya media komunikasi gitu ya. Ini sudah nih pertanyaannya ya dari Wonosobo ya. Mohon ke yang di layar dulu ya. Nanti baru yang setelah ini takut teman-teman nanti konsentrasinya kemana-mana ini ya. Baik yang trouble kita akan cek ya. Yang trouble ini mumpung masih teman-teman tim IT. Baik, ini form 1. Kemudian selanjutnya ke form berikutnya, form 2. Nah, 2 ini isinya adalah rekapan. Jadi tidak ada catatan. Ya, pagu yang tertera di sini adalah pagu diisikan di SIPD perencanaan, bukan yang tadi diisikan untuk akun ya. Ya, jadi nggak usah khawatir Ibu di sini nanti. Jadi pagunya adalah pagu yang tarik dari SIPD perencanaan yang dikelola oleh Pusdatin. Oke. Ya, nanti ini merupakan rekap ya, jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan. Ya. Nanti ini akan jadi salah satu form yang juga ya oleh pusat dan atau oleh fasilitator dan yang akan difasilitasi. Baik, selanjutnya adalah form 3. Dari form 3 kita akan memberikan catatan lagi. Ini spesifik di sini ya, khususnya terkait dengan SKPD. Ya, SKPD mungkin akan lebih banyak memberikan catatan di sini ya dibandingkan dengan yang form 1 ya. Form 1 mungkin Bapeda ya karena terkait dengan konsistensi nanti ya antara RPJMD dan kalau di sini nanti terkait dengan kinerja urusan atau dukungan subkegiatan untuk pencapaian target kinerja urusan ya. Nah, ini komunikasinya antara subditan di Bangda atau antara KL ya dengan SKPD gitu. Jadi ini lebih banyak di perangkat daerah di sini. Ya, kalau Bapeda tadi yang di form 1, kalau di sini nanti perangkat daerah. Tapi apabila diperlukan penjelasan perangkat daerah di form 1 silakan ya. Ya. Jadi kita lihat kondisinya saja ya, kondisinya situasional seperti itu. Nah, sama kurang lebih di sini kita akan melakukan proses pencatatan. Ya, kemudian kita lakukan juga nanti ada catatan daerah. Kemudian di sini ada sedikit tambahan
aktivitas, jadi kita akan melakukan taggingan subkegiatan terhadap kinerja urusan. Ya. Kalau ada pertanyaan kenapa kita melakukan tagging kembali, karena kami akan meng-cross-check tagging yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam Prakortek dengan yang ini sesuai dengan kondisi yang terakhir dan juga yang sesuai dengan Pedum RKPD 2023 ya Permendagri 81 tahun 2022. Ya, korelasinya nanti dengan KNIS-nya ya. Nanti dicek lagi kinerja urusannya. Ini contohnya ya. Nanti tagging, kita akan cross check lagi dengan perkembangan yang di Prakortek. Gitu. Ini tagging dari sub kegiatan dengan kinerja urusan. Ya, nanti mohon perangkat daerah. Ya, ini saya kira teman-teman Bapeda tolong bantu nanti informasikan ke perangkat daerah karena perangkat daerah kan tidak hadir ya atau nggak hadir semua dalam kesempatan siang ini. Jadi nanti mohon teman-teman Bapeda menjelaskan bahwasanya teman-teman dinas nanti melakukan tagging kembali, ya. Ini untuk melihat dinamika perubahan kinerja urusan. Oke, nanti submit kemudian close, ya. Kalau kosong ini tadi Bengkulu Selatan, ya kan yang kosong-kosong itu, coba dicek Bapak Ibu udah sampai tahap mana dalam SIPD perencanaan? Sudah tahap terakhir bukan? Ini saya tampilkan semua data. Maka programnya semua muncul. Iya. Program. Ini yang tampilan lebih detail lagi ya. Jadi diklik tadi kalau misalnya tampilannya tampilkan semua data, maka akan keluar penjelasan yang rinci. Ya, tadi semacam kertas kerja, sekarang penjelasan yang rinci. Ya, dari program, ya, kemudian kegiatan, subkegiatan sampai dengan subkegiatan serta kinerja, indikator dan satuan sampai dengan pagu. Nah, di sini pemberian catatan, pemberian tagging itu ada tingkat subkegiatan. Ya. Nah, ini perangkat daerah yang mengerjakan. Saya ulangi, yang mengerjakan adalah perangkat daerah. Ya. Jadi nanti tolong teman-teman Bapeda menjelaskan ke perangkat daerah. Oke. Lanjut ke form 4. Untuk warnanya sama ya. Jadi yang warna putih sampai dengan abu-abu yang di sebelah kiri ini menunjukkan apa namanya tingkatan dari perencanaan dari bidang urusan program sampai dengan kegiatan. Kemudian yang sebelah kanan warna merah, kuning, hijau itu juga sama maksudnya. Merah artinya belum ada catatan. Kuning artinya baru satu sisi saja yang memberikan catatan, yang pemberi fasilitasi atau fasilitator dan juga yang melaksanakan fasilitasi. Hijau artinya dua, komunikasi sudah dilakukan fasilitator dan yang melakukan fasilitasi. Gitu. Oke, ini form 3 ya. Kita akan lanjut ke form 4. Ini sudah tampilan form 4. Juga sama ya prinsipnya. Jadi tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan ya, tadi yang warna kuning, merah, kuning, hijau. Nah ini sekarang yang form 4 adalah terkait dengan prioritas nasional. Subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Nah ini sifatnya lebih ke tagging ya, tagging subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Ya. Di luar urusan penunjang. Ya, jadi ini tagging subkegiatan ke prioritas nasional di luar urusan penunjang. Ini saya ralat tadi ini juga diberikan catatan ya.
Ini saat ini masih tagging ya. Nanti mungkin kita akan cross check dengan perkembangan tim teknis. Jadi kalau misalnya belum ada catatan, baru cukup tagging saja nanti gitu ya. Baik, saya akan mengomentari sekarang itu adalah proses dari form 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang selanjutnya saya akan melihat pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat. Ya. Oke. Di sini ternyata diinformasikan ya, setelah di tagging baru catatannya keluar. Ya, jadi tetap memberikan catatan. Jadi setelah ini baru nanti akan ada catatan. Jadi kolom form 1, 2, 3, 4, form 1, 2, 3, 4. Form 1 itu nanti yang memberikan catatan adalah Bapeda. 2 itu berupa rekapitulasi. Form 3 nanti yang memberikan catatan adalah perangkat daerah. Form 4 juga nanti yang memberikan catatan adalah perangkat daerah, ya, dan juga mungkin nanti Bapeda. Ya, tapi harus melakukan tagging terlebih dahulu dengan prioritas nasional. Gitu. Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan di kolom chat. Ya, saya coba scroll ke atas. Ini kebanyakan meminta YouTube Mas Yogi atau ada link YouTube-nya? Oke, oke. Iya, ada rekamannya, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin diupload ke YouTube mungkin ya. Tentunya akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ini. Baik, kalau pertanyaannya user dan password, ya nanti setelah ini Bapak Ibu bisa japri ke Mas Hari. Sebentar, saya akan scroll dulu. Pertanyaannya cukup banyak ya. Saya cek ke yang paling atas dulu nih. Bisa tampilkan di stop share, kemudian tampilkan pertanyaan. Nah, share screen. Nah, tapi screen. Dan tampilkan yang chat. Bisa ke atas. Oke, saya ulangi. Pertama, nomor telepon Pak Hari adalah 08 38 13 18 02 11 ya. Ini bagi yang meminta user dan password ya. Ya, jangan minta nomor togel atau nomor user untuk kabupaten atau mengcopy nomor telepon itu jadi user password. Saya ulangi ya, nomornya adalah 08 38 13 18 02 11. Nomor telepon Pak Hari. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin japri user dan password ya masuk, nanti akan dijelaskan oleh dibantu sama Pak Hari atau Mas Hari. Kemudian yang berikutnya, untuk menu tambah user di akun kabupaten kota tidak muncul dari Kabupaten Jombang ya. Nanti Provinsi Jawa Timur mohon dibantu untuk diaktifkan Kabupaten Jombangnya ya, di off-kan atau di on-kan. Kemudian dari Medan, kenapa setting ulang SKPD lagi, bukannya sudah di SIPD? Ya Bapak Ibu, ini mohon maaf. Saat ini proses fasilitasi masih menggunakan platform Rakortek yang akunnya berbeda dengan akun yang di SIPD perencanaan. Ya. Jadi Bapak Ibu
harus mengisi ulang. Tapi kalau teman-teman provinsi itu tinggal setting ulang karena ini proses platform Rakortek ini sudah ada sejak tahun 2018 ya. Jadi bagi provinsi tinggal salin-salin saja sebetulnya. Kalau kabupaten kota memang ada yang sudah, ada yang belum. Untuk tarik data apakah bisa dilakukan berkali-kali? Bisa. Tarik data bisa dilakukan berkali-kali. Ya. Yang nomor telepon yang atas tadi. Maaf, saya sambil baca komentar ya. Saya akan bacakan komentar Bapak Ibu. Ya saya akan respon ya pertanyaan Bapak Ibu. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Ini chat nanti saya akan jawab satu persatu. Sampai Bapak Ibu jelas bisa masuk ya. Kita akan standby di sini ya. Bisa masuk ya. Kalau untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat nanti di akun video. Oke, berikutnya akun user kabupaten tidak muncul tadi sudah di provinsi. Untuk tarik data bisa dilakukan berkali-kali, bisa ya. Tapi pastikan belum ada. Kalau sudah ada catatan, itu nanti akan menimpa, itu resikonya. Jadi hati-hati. Ya, yang menarik data itu siapa? Bapeda. Ya, jadi jangan sampai nanti salah-salahan antara dinas sama Bapeda hanya gara-gara Bapeda menarik data berkali-kali. Jadi pastikan dulu SOP-nya, yaitu cek dulu apakah SIPD perencanaan sudah masuk ranhir dan sudah oke, kemudian ditarik datanya. Oke. Kemudian untuk akun menggunakan NIP Bapeda sesuai dengan penyusunan planning SIPD. Ya, betul, Bu. Lanjut, bagaimana dengan rumah sakit yang rumah sakit itu juga sama ya. Itu nanti akan muncul ya. Muncul untuk pembahasan, tapi nanti kita hanya ke perangkat daerahnya saja. Jadi ke dinasnya saja nanti yang dibahas. Form 2 kami ambil dari mana ya? Karena di tempat kami masih kosong dari Kabupaten Semarang. Form 2 itu sama. Jadi kalau tidak muncul, itu ada ketika menarik data ada 2. Ya, yang sebelah kiri adalah form 1. Yang form 2 sampai form 4 itu yang sebelah kanan. Dicoba tarik data, nanti dicek apakah sudah ada datanya. Tadi saya lakukan. Kalau 0 dan 0, berarti memang tidak ada datanya di SIPD perencanaan. Kemudian berikutnya, kami masuk rancangan akhir. Oke, good. Bengkulu Selatan itu ya. Kemudian dari Bandung, Kabupaten Bandung. Tagging form 4 oleh siapa? Tagging form 4 oleh perangkat daerah. Ya. Jadi yang tagging form 4 nanti perangkat daerah, ya apabila diperlukan situasional, silakan saja Bapeda juga bisa mendukung, nggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya dari Kolaka, izin Pak, berarti kami harus tagging ulang ya. Betul Bu. Jadi harus tagging ulang karena kita lihat apakah perubahan antara Ranwa Rakortek yang sekarang ya, yang sesuai dengan Pedum RKPD 2023. Lanjut, form di SIPD perencanaan ada trouble. Indikator dari RPJMD tidak muncul. Ya, kalau misalnya ada trouble tadi yang seperti sudah saya jelaskan, diberikan catatan saja di dalam catatan untuk form 1 oleh Bapeda. Ya, bahwasanya ini sistem error sehingga berbeda nanti antara yang di sistem dengan manual. Atau nanti bisa komunikasi dengan Mas Adet ya, ini ada Mas Adet juga. Bapak nanti bisa japri tadi ke Mas Adet dari Pusdatin. Saya kira Mas Adet masih standby di sini, Pusdatin. Nanti bisa japri ke beliau untuk minta tolong kenapa tidak ada trouble di indikator program ya. Kemudian berikutnya dari Pak Nyoman Suhardika, Kota Denpasar, ketika kami masuk form 2
datanya tidak muncul. Begitu juga kita masuk form 3 dan 4 juga datanya tidak muncul. Ya, Bapak cek nanti ketika narik data, kalau datanya masih 00 berarti tidak ada datanya Pak di sana. Ya. Berikutnya dari Ibu Mariati Bengkayang, penjelasannya terlalu cepat. Oke. Ibu dari Mariati nanti raise hand saja, Ibu nanti minta dijelaskan atau memberikan kolom catatan bagian mana yang saya terlalu cepat. Nanti saya akan ulangi jelaskan ya, sampai Bapak Ibu paham dan mengerti ya. Turun ke bawah. Ada 14 lagi pertanyaan. Dari kota Tanjung Pinang ya. Form 3 bisa dijelaskan lagi terutama untuk tugas perangkat daerah seperti apa. Form 3 nanti perangkat daerah, ya saya ulangi ya, saya pelan-pelan. Di form 3 bisa sampai ditampilkan form 3. Dari mana tadi? Tanjung Pinang. Oke, ke atas dulu ke form 3. Form 3 ini nanti perangkat daerah yang memberikan catatan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu harus menyiapkan akun untuk perangkat daerah. Ya, nanti otomatis pertama bidangnya sesuai dengan tagging urusan yang telah Bapak Ibu siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti taggingnya dinasnya pendidikan, yang keluar hanya pendidikan saja. Ya, kalau misalnya 3 urusan, nanti 3 urusan itu akan keluar pendidikan, misalnya kebudayaan dan pemuda olahraga, atau komunikasi, informatika, statistik, persandian, gitu ya. Nah itu nanti 4 urusan akan muncul di perangkat daerahnya. Tapi kalau nggak di tagging, Bapak Ibu lupa tagging, Bapak Danya lupa. Misalnya dinas pendidikan, pendidikan, kebudayaan dan pemuda olahraga, tapi Bapak cuma tagging dinas pendidikan, hanya tagging urusannya pendidikan saja, maka nanti nggak akan keluar. Yang kebudayaan, pemuda, olahraga saja. Maksud saya yang kebudayaan dan pemuda olahraga nggak akan keluar. Gitu ya. Ini tampilan dari form 2. Baik, saya kembali lagi ke pertanyaan. Ini scroll saya agak masalah, jadi saya lihat ke atas. Ya. Oke, saya baca bagian bawah saja nih ya. Kami belum melakukan tarik data, tapi data di Rakor sudah terisi. Apakah tidak perlu melakukan tarik data lagi? Ya, coba dicek lagi ya Bu ya. Daerah Kaltara gitu ya. Iya. Saya rasa nanti Bapak coba cek, maksudnya pertanyaannya saya kira bukan di situ itu. Yang maksudnya akunnya sudah tersedia mungkin gitu. Akunnya sudah terisi, tapi tarik datanya belum. Berikutnya, Bapeda Provinsi menjadwalkan fasilitasi, jadwalnya tertunda, kemudian batasan persyaratan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh ini ya, tim dari Pak Yopi mungkin ya, terkait dengan kelengkapan persyaratan dan waktu ini untuk yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Mencoba menggunakan user SKPD pada form 3 untuk indikator kinerja urusan. Form 3 tidak muncul datanya. Kendala apa yang terjadi? Dari Banten, Bapeda Banten ya, Pak Jaina. Kita nanti bisa cek yang Banten. Ya. Kemudian Belitung, apakah bisa disimulasikan jika akun dari OPD? Baik, kita akan simulasi dulu dengan akun OPD ya sebelum kita masuk ke Banten. Jadi betul ya, kita akan masuk dengan akun Dinas Pendidikan ya yang tadi sudah dibuatkan oleh Mas Hari. Ya, sebentar ini Mas Hari sedang menyiapkan ya. Nanti
dengan user dan password yang sudah disiapkan oleh Bapeda, maka nanti dinas atau perangkat daerah masuk dengan menggunakan user tersebut. Saya coba scroll dulu ke atas Bapak Ibu ya. Pertanyaan tadi saya ulangi lagi. Bu Mariati Bengkayang, ya sudah saya jawab Bu Mariati. Tunggu pertanyaan ulang dari Ibu. Kebingungan Ibu sampai titik mana? Di form 3 dijelaskan lagi tugas perangkat daerah seperti apa. Baik, nanti kita akan ke form 3 ya. Nanti untuk dari sisi dinas ya perangkat daerah. Supaya Bapeda bisa menjelaskan dari sisi perangkat daerah. Kemudian berikutnya SIPD perencanaan sudah tagging prioritas nasional. Nanti di sini di tagging lagi ya. Iya Bu, Pak ya, dari Pohuwanto kita akan melakukan tagging lagi. Ya, jadi kita akan proses tagging lagi karena kita akan cross check kembali dengan yang kondisi terakhir dari Bapak Ibu apakah ada perubahan atau tidak. Dari Muara Enim, target indikator urusan daerah ada kaitannya dengan form fasilitasi tidak? Target indikator urusan daerah ada kaitan dengan form fasilitasi tidak, Pak? Apakah perlu diisi? Form fasilitasi, indikator urusan. Ini saya agak bingung ya. Nanti mungkin kita akan cek di sistemnya seperti apa ya. Ya tentunya ada kaitannya Pak, karena di form fasilitasi itu ada indikator urusan yang harus di tagging, itu form 3 ya. Kemudian berikutnya, tapi mungkin pertanyaannya nggak ke situ gitu ya. Berikutnya adalah kalau bisa nanti Bapeda Provinsi untuk melakukan BIMTEK terkait dengan Rakortek ini. Ini dari Pamekasan, ini kode untuk Bapeda Provinsi Jatim ya. Kemudian Rakortek, apakah menarik data langsung dari data SIPD perencanaan atau data dari fasilitasi RKPD yang ada? Dari data SIPD perencanaan yang dikelola oleh Jatim ya. Nanti yang targetnya tidak masuk, cross-check dengan Mas Adet. Ini Bapeda Kabupaten Lombok mengirimkan nomor telepon, apakah ini nomor teleponnya Mas Hari ya? 0838130211. Ya itu betul nomor telepon Sari ya, 083813800211. Terus di chat saja nomor telepon ya. Ya, itu sama Gresik dan tadi Lombok Barat. Terima kasih banyak ya. Karena Mas Hari ini sebelah kiri saya sedang menjawab Japri Bapak Ibu ya. Ini mau sambil saya menjawab merespon pertanyaan Bapak Ibu, Mas Hari seperti juga daerah-daerah yang nggak bisa masuk ya user dan passwordnya. Mohon dibantu untuk Kota Tasikmalaya data tidak tertarik ya. Kenapa datanya tidak tertarik? Karena tidak menarik. Padahal sudah pada ranhir. Coba nanti dicek Pak status datanya dari Kota Tasik ya, apakah 0. Nanti kalau 0 nanti bisa dibantu Mas Adet ya. Kenapa tidak masih 0 gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari Pasangkayu Pak Andi, untuk tagging pada form 4 dilakukan Bapeda atau SKPD. Nah ini 4 situasional. Ya, saya kira nanti lebih banyak peran SKPD, tapi juga nanti apabila diperlukan juga Bapeda bisa mendukung ya untuk penginputan ini. Kota Yogyakarta menarik data, tapi notifnya berhasil, tapi tidak muncul datanya. Kota Jogja nanti konfirmasi ya, apakah 00 data yang ada di Jogja atau sudah ada datanya. Oke, ini dari Bapeda Lombok Timur, kok nomor teleponnya nomor telepon siapa ini ya? Ya. 081339562686. Wah, ini bukan nomor teleponnya Mas Hari nih. Ya.
Mas Anang, ini nomor teleponnya siapa nih Mas Anang? Ini kode buat Mas Arif ini kayaknya ya, di Lombok Timur ya. Ada nomor telepon buat Mas Arif nih. Ya. Berikutnya adalah input dokumen persyaratan apa harus diupload di SIP perencanaan. Saya kira di SIPD perencanaan belum ada fitur penguploadan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngupload di Rakortek ini ya, fasilitasi ini ya. Yang tadi saya sebutkan ya, dari Kolaka. Kemudian dari Lamongan, untuk form 4 apakah setiap kegiatan harus diisi catatan? Ini situasional ya dari Lamongan ya. Apabila Bapak Ibu nanti mendukung PN, ya tentunya di tagging. Ya. Apabila diperlukan untuk memberikan catatan yang isinya misalnya kesiapan daerah, kondisinya perlu dukungan atau seperti apa, itu nanti dicatat di situ Pak. Ya, dari Lamongan ya. Kalau misalnya tagging tidak diberikan catatan karena sudah jelas, ya tidak perlu diisikan catatan juga tidak apa-apa. Jadi catatan ini situasional, tergantung kebutuhan Bapak Ibu sebetulnya. Ya. Apakah ada tutorial ini soalnya dari Kota Jambi? Ya nanti ada rekamannya. Ya nanti panitia Mas Yogi nanti akan mengupload ke YouTube. Ya nanti bisa nanti. Berikutnya, jika kabupaten kota belum input terakhir, apakah tertunda jadwal fasilitasinya? Ya ini tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan media komunikasi, proses fasilitasi ya yang kita lakukan secara online gitu ya untuk saat ini. Jadi harapannya proses fasilitasi ini tidak proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Apakah satu akun bisa diakses lebih dari satu? Bisa. Ya. Bisa ya. Jadi saya ulangi, ini multi user, aman ya. Nggak usah khawatir, sekarang 4 laptop buka semua juga boleh dicoba. Ya 10 laptop buka semua juga boleh dicoba. Biar cepat, soalnya ini banyak yang harus dikerjakan, saya tahu gitu ya. Dibuka saja laptopnya, kalau ada tim teknis, buka bareng-bareng dengan user dan password yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari. Jika kemudian berikutnya, jika kabupaten kota belum input terakhir, ya ini tadi sudah saya jelaskan. Adakah fasilitas backup data jika kendala di daerah kami? Backup data itu seperti apa maksudnya? Ya. Izin, apakah sama dengan akun Rakortek ada? Sama ya. Untuk form 4 pilihan program prioritas tidak muncul. Ya, nanti kita akan cek dari Samarinda kenapa tidak muncul ya. Form fasilitasi sudah disediakan, apakah itu tidak digunakan? Mohon izin memastikan apakah form. Oke, yang di SIPD, yang sudah ada di sana, ada di SIPD perencanaan, ini form fasilitasinya itu sifatnya dummy, jadi masih proses pengembangan. Jadi kita akan menggunakan form fasilitasi yang ada, yang dikelola oleh Anda, gitu ya. Cukup jelas ya. Kemudian, apakah ada tagging indikator kinerja urusan wajib diisi? Ya, yang di subkegiatan. Bapeda Provinsi menjadwalkan. Apakah jadwalnya tertunda? Ya, ini harapan kami, Bastria, jangan menunda ya. Nanti kita lihat situasinya. Bisa saja nanti proses ini dilakukan secara hibrid, kurang lebih seperti itu. Oke, ini hanya dinas ya, perangkat daerah. Ini cukup banyak ya, tapi pertanyaan sebenarnya saya lihat minta YouTube segala macam. Ini lebih ke komentar netizen, karena saya sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu ini. Ini memastikan, istilah memastikan itu minta diulangi. Ya. Padahal saya sudah 4 kali atau lebih nih misi yang pagu ini untuk membuat ya, untuk membuat itu pagu ranwal saja, ya. Pagu ranwal RKPD 2023 ini Pak Bara ya.
Padahal Pak Bara sudah saya kasih tahu nih. Dari Lumajang. Ada YouTube-nya. Nah, ini kan pertanyaannya seperti itu. Tidak muncul datanya, kendala apa yang terjadi. Baik, yang tidak muncul akan kita cek ya dari Banten ya. Ada Mas Ican di sini ya, Mas Ican ya. Dari Banten, dari Samarinda, katanya tidak muncul di form 2 dan form 3-nya. Oke. Saya kira itu jawaban apa namanya? Saya hentikan dulu ya. Saya menanggapinya, saya hentikan dulu. Menanggapi pertanyaan Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah laporan hasil fasilitasi. Ya, ini akan ditampilkan oleh Mas Hari. Pertanyaan ini simulasi pakai akun. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Simulasi dengan akun perangkat daerah. Saya kira ini konsepsinya mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ada BIMTEK khusus untuk melakukan ini, karena ini sebetulnya analog dengan proses yang kita lakukan secara manual, ya. Tapi kita lakukan secara virtual, secara online. Nah ini Mas Hari sudah menampilkan akun dari perangkat daerah, ya. Jadi tadi Bapeda sudah membuatkan user atau akun untuk perangkat daerah. Kemudian akun ini disampaikan oleh Bapak Ibu ke mana? Ke perangkat daerah. Mas Ari, bisa lanjut? Baik. Ini sebentar ya Bapak Ibu. Ini akun OPD Dinas 12011, ya dinasnya apa nih? Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Masuk di sini, nanti kemudian dinas mengklik langsung form 3 dan form 4. Ya, langsung saja ke form 3 dan form 4. Ya. Nah, ini posisinya adalah Dinas PU untuk Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tampilannya ada provinsinya, ya. Kemudian ada kabupaten kotanya. Nah, ini kabupaten kotanya yang ditampilkan hanya 10, padahal kabupaten kota di Sumatera Utara itu banyak, nanti bisa tampilkan lebih dari 10. Klik tombol 10 yang di atas itu, yang pojok kiri, nanti pilih misalnya 50 ya. Nah, gitu ya. Nanti di sini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk provinsi itu ada 2 peran, sebagai fasilitator juga sebagai pelaksana fasilitasi. Jadi nanti yang meminta fasilitasi. Nanti sebagai meminta fasilitasi ke pusat, provinsi itu klik yang menu Sumatera Utaranya. Ya. Nah, ini artinya akan memberikan catatan untuk nanti minta tanggapan dari pusat. Ya, ini masuk ke menu Sumatera Utara. Pilih ke urusan PU, ya, pilih programnya, ya, udah terkunci hanya urusan PU saja di sini. Kemudian pilih kegiatannya dan seterusnya ya. Pilih sub kegiatannya, ya. Kemudian ada tombol terapkan filter dan tampilkan semua data. Ya, ini nanti untuk menampilkan filter atau ingin menampilkan tabelnya secara full. Ya, kalau full nanti Bapak Ibu agak kesulitan juga untuk mengerjakan. Yang penting pahami dulu ya. Nanti kita punya tampilan kompak, ya, yang bisa dibaca secara mudah oleh Bapak Ibu, dan ada juga yang tampilan rinci. Nah, ini turun ke bawah. Nah, kemudian nanti dinas memberikan catatan. Kemudian melakukan tagging kinerja urusan. Ini mudah-mudahan Bapeda cukup jelas ya.
sehingga nanti Bapeda bisa menjelaskan ke perangkat daerah. Oke, saya akan coba melihat pertanyaan menanggapi ya. Pertanyaannya form, ya kan nggak diikuti ya. Ini adalah form berapa? Form 3 dan form 4, Pak. Saya sampai lupa. Ikutan lupa ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Pertanyaan dari Kota Bima belum dijawab. Nanti dulu ya Pak. Nanti Bapak punya lagi ya Pak ya. Nanti biar saya baca Pak Edi. Ini adalah form 3 dan form 4. Jadi untuk daerah di form 3, form 4. Form 1 Bapeda. Ya, situasional apabila diperlukan nanti Bapeda berarti harus merapat Bapeda untuk memberikan komentar tambahan. Oke. Berikutnya form 4. Ini perangkat daerah ya, nanti Bapeda menjelaskan. Yang form 4 juga sama. Ya, ini tanpa filtering jadi seperti ini, rinci. Ya. Silakan yang ingin bertanya di kolom chat saya. Nanti saya akan coba merespon satu persatu. Ya. Oke. Ya. Baik ya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan mencoba merespon pertanyaan Bapak satu persatu ya. Tadi sampai mana tadi ya? Kota Yogyakarta 00 ya, pantesan ya Pak ya, nggak ada datanya. Jadi Bapak nanti cross check ke Mas Adet di Pusdatin untuk memastikan bahwasanya data-data randirnya tersedia. Dari Landak, apakah yang dikerjakan di modul Erkortek ini nantinya akan bisa ditarik untuk keperluan tahap penganggaran setelah penetapan RKPD. Ya, ini merupakan evidence ya Pak ya. Jadi nanti ini bisa menjadi evidence hasil kesepakatan atau hasil catatan yang diberikan oleh pusat maupun juga oleh provinsi ke kabupaten kota. Ya, bisa di-print dan dicetak atau bukan bahkan mungkin ditunjukkan. Ya. Kemudian berikutnya datanya tertarik padahal kami belum melakukan pengisian tadi ini Nias Barat. Nanti coba dicek kembali dari Nias Barat. Form 1, 2, dan 4 katanya sudah terisi datanya padahal belum melakukan proses penarikan. Terus apakah bisa keluar tanda tangan kepala Bapeda? Tidak ada ya. Dicoba saja Bapak Ibu, jangan takut. Ini sekarang sesi coba-coba. Mumpung masih ada Mas Ican. Mas Ican monitor Mas Ican. Ya. Atau Mas Hari nanti ya akan bantu Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti secara japri ya. Mohon diulang, diulang itu dari mana? Bu Oktavia, silakan di kolom chat, Bu. Biar saya bacakan. Urusan penunjang tidak usah di tagging ya. Dari Bima. Untuk akun dari Bima, nanti dilengkapi ya akunnya, akun untuk perangkat daerah yang lain. Nah, kemudian dilakukan proses fasilitasi, langsung ke sana saja Pak. Ya, untuk akunnya yang Dinas Pendidikan itu sudah
ya. Berarti Bapak tinggal menambahkan untuk yang dinas lainnya. Ya, dinas yang lainnya. Kolom catatan diisi apa? Kolom catatan untuk yang form 1, ya, ini tentunya adalah alasan kenapa tidak konsisten, itu bisa disampaikan. Ya, kemudian juga bisa disampaikan juga permasalahan kenapa targetnya tidak sesuai atau ada perubahan target yang signifikan, kenapa, atau juga nanti bisa diisikan misalnya ada persoalan sistem error sehingga data manualnya berbeda dengan data yang ada di sistem. Oke. Ini dari Banyuasin, saya sudah sampai Banyuasin ya. Saya kira untuk catatan situasional ya, apakah Bapak ini intinya begini, Bapak memberikan catatan ini merupakan kebutuhan daerah ya. Jadi bukan semacam tugas PR dari ibu guru ke murid ya. Ya tentunya ini catatan ini kebutuhan daerah dan kebutuhan kami di pusat, yang nanti kebutuhan dari pusat atau dari fasilitator dari provinsi ya itu membutuhkan penjelasan alasan misalnya kenapa yang tadi saya sampaikan ya, kurang lebih seperti itu. Kecamatan tidak usah mengisi, ya kecamatan tidak. Ya, jadi Rakortek ini hanya fokus pada yang 32 urusan ya. Oke. Dari Bu Oktavia tadi sudah ditanyakan di kolom chat Bu, supaya saya bisa baca. Baik, Mas Ari, sudah ya. Sekarang selanjutnya kita akan tunjukkan ke form laporan. Kembali lagi ke provinsi. Ya. Ini adalah form laporan yang nanti bisa di-print oleh Bapak Ibu sekalian dalam bentuk PDF maupun juga Excel. Untuk form 1 ada 2 tampilan. Nanti silakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu di daerah. Form 1 yang pertama adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tanpa rincian. Kemudian form 1 yang versi kedua itu dengan rincian indikator dari program. Ini lebih banyak formnya. Nanti saya yakin nanti ini ratusan karena ada rinciannya. Kemudian form 2 ya tadi rekap. Kemudian form 3 itu yang tadi catatan Bapak Ibu sekalian. Catatan yang dari perangkat daerah, dan form 4 yang mendukung prioritas nasional. Ya. Nah, ini nanti bisa di-print, dicetak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di daerah, mana yang dibutuhkan. Kemudian Bapak sekalian, untuk provinsi, saya memberikan sedikit penjelasan. Ketika provinsi melakukan fasilitasi ke kabupaten kota, maka provinsi harus mengklik menu yang di bawahnya itu ya, fasilitasi kabupaten kota. Bisa diklik. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari
provinsi. Ini provinsi mohon diperhatikan, mohon izin seluruh Bapeda provinsi. Ya. Ini adalah tampilan dari pleno ya. Dari pleno, contohnya di Sumatera Utara. Nanti provinsi bisa melihat, contohnya di sini. Apakah kabupaten kota telah mengupload dokumen-dokumen persyaratan. Kalau warnanya merah, itu artinya dokumen persyaratan belum diupload. Bisa zoom in, bisa diperbesar Mas tadi tampilannya. Oke, ya, agak scroll ke bawah. Nah ini kelihatan ya, ini provinsi ke kabupaten kotanya. Jadi yang warna merah itu artinya dokumen persyaratan belum diupload. Kemudian yang berikutnya form 1. Kemudian yang kedua adalah pilihan cetakan. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah catatan. Ini ada terlihat di form 1. Ini form 1. Nanti kalau diklik yang akan tampil adalah form 1 yang akan kita bahas. Ini adalah cetakan. Ya, nanti ini PDF dan Excel. Kemudian berikutnya di sebelah kanan ini adalah jumlah catatan. Ya. Mohon provinsi memperhatikan dulu yang ini ya. Nanti yang permasalahan-permasalahan ini saya akan bantu ya. Ini Gorontalo bertanya nih ya. Supaya nanti bisa dipahami ketika provinsi melakukan fasilitasi ke kabupaten kota. Ya. Jadi ini pertama hasil upload dari kabupaten kota. Kalau sudah warna hijau artinya dokumennya sudah dikirim. Nanti kalau diklik Bapak Ibu bisa download. Kemudian ini form 1, ini akan menampilkan form 1. Kemudian ini adalah cetakan, yang warna hitam ini catatan. Form 2, ini cetakan juga, catatan. Ya, kemudian form 3, demikian juga. Form 4 juga sama, jadi ada cetakan dan jumlah catatan. Ada angka 0 berarti tidak ada catatan. Kemudian jumlah catatan keseluruhan yang warna biru. Kemudian yang terakhir adalah cetak catatan. Jadi semua catatan dicetak. Gitu ya. Yang sebelah terakhir yang bawah ini ya, cetak catatan ini semua catatan dicetak. Nah, ini gambaran proses fasilitasi yang dilakukan oleh provinsi. Nah, apabila kita klik form 1, nanti akan keluar tampilan fasilitasi untuk form 1. Ya. Apabila kita scroll ke bawah, ya, kita pilih dulu bidangnya. Oh, ini karena belum ada data dari Tapanuli Tengah ya. Ya nanti akan keluar nanti dari sisi ini adalah pembahasan. Ya. Artinya ada mana yang ada catatan yang, atau tidak. Gitu. Nanti ini dilakukan proses pembahasan. Nah untuk berita acara formatnya akan di-share oleh Tia ya, nanti oleh Mas Yogi atau juga Mas Anang ya. Format berita acara yang sudah kami siapkan ya, yang nanti disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan Rakortek ini. Jadi pelaksanaan fasilitasi RKPD ini. Itu. Ya. Nanti di sini apabila sudah diisi akan keluar catatan. Baik, ini mudah-mudahan diterima oleh Bapak Ibu sekalian, bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kesulitan ya secara teknis datanya tidak muncul, tolong dicek kembali apakah datanya 00. Kalau datanya 00, ini mumpung masih ada Mas Adet dari Pusdatin, Bapak Ibu bisa menyampaikan kesulitannya di mana, ya, sampai ke Ranhir, ya. Kemudian berikutnya, apabila kesulitannya nanti di masalah user akun, ini ada Mas Hari, teleponnya bisa di-share lagi Mas Hari.
Mas Yudi, draft yang tadi, share lagi ya. Ini saya kalimat. Baik, Mas Ari bisa share nomor teleponnya, Mas? Nah, itu di kolom chat Mas Yogi sudah men-share rekaman ya, rekaman dari pertemuan siang ini. Ini nomor telepon Mas Hari 0838 131 802 11 ya. Nanti yang tidak bisa masuk ya, user passwordnya lupa, NIP kepala Bapedanya berubah ya karena berganti kepala Bapeda, maka bisa nanti komunikasi Japri dengan Mas Hari. Mas Hari bisa menyiapkan akun pengganti atau juga nanti akan menjelaskan akun yang terakhir yang bisa Bapak Ibu bisa login. Ini demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini saya mohon maaf tidak bisa merespon semua pertanyaan dan juga tidak bisa merespon Bapak Ibu yang lain ya, karena waktu juga yang mudah mengerti ya. Nanti ini ada dan juga saya lupa